Aku akan nyari tempat lain. Apa ya, lupa Sir. Selamat datang dulu. Hai, gitu. Hai, aku Esther. Dan aku Leo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai day trip kita ke Furano. Enjoy. Masuk hari kedua. Hari kedua ini kita akan day trip di Furano. Baru dapat tidur mungkin 4-5 jam lah. Sekitar 4-5 jam baru tidur. Badan capek karena kemarin nyeret koper itu dari stasiun ke stasiun, pokoknya dari airport Sapporo sampai di sini itu nyeret koper yang berat banget. Kita bawa koper keberatan sih, gila capek. Karena narik koper di salju itu tantangannya luar biasa. Dan hari ini bangun, kita siap-siap baru kumpul di lobi dan ternyata di luar ada apa? Ya ini ternyata di luarnya sedang badai salju dan kita semua takut kalau day trip ke Furanonya di cancel karena badai salju yang sangat kencang ini. Sarapan dulu, kemarin udah beli di 7-Eleven. Makan dulu. Nah jadi untuk kumpul one day tripnya ini kita semua disuruh kumpul di depan Odori Station gitu. Karena setelah itu kita kan jalan nih, menerjang badai nih kita nih. Iya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kita nggak tahu badainya nih bakal berhenti nggak. Jadi kita waktu itu ya udahlah jalan lah, kita takut waktunya terlalu mepet kan. Saya melihat dalam kondisi seperti ini. Oh my god. Oh my god. Oh, payungnya. Cepat ayo. Payungnya. Dorong. Bisa gitu. Nih. Saljunya udah benar-benar numpuk. Tapi jalannya lebih enak daripada kemarin. Karena dia saljunya padat. Soalnya kemarin saljunya nggak padat. Kemarin saljunya licin. We're heading to the station. Jadi setelah kita nyampe stationnya, ini aku lupa antara kita atau ingat nggak? Kita tuh sebenarnya salah exit atau kurang satu station? Memori itu tuh kayak Lupa ya. Brain freeze ya. Brain freeze. Ya, jadi kita tuh antara kurang satu pemberhentian, kurang satu stop atau salah keluar exit gitu. Jadi kita jalan lagi setelah keluar dari exit stationnya itu kita jalan lagi untuk nyari titik kumpulnya itu. Nah posisi waktu kita jalan itu badainya tuh lumayan anginnya kenceng banget dan saljunya lumayan turun terus. salju sampai masuk mata. Iya, jadi Tapi nggak perih sih. nggak, tapi dingin Iya. gitu ya. Jadi ini kerasa te gitu. Lumayan sih, dingin banget. Apalagi badan masih belum sempat nyesuaiin kan. Hari pertama langsung kena badai salju kayak gitu dan kita terpaksa harus jalan kaki. Wah lumayan, akhirnya waktu nyampe ini kayak gini nih, waktu nyampe.
kita perjalanan untuk ke titik temunya One Day Trip Furano. Jadi dari tempat kita kurang lebih 20 menit dari hotel yang kita nginep itu, menerjang badai salju. Becek-beceknya semua ini. Dan ini kita semakin mendekati titik kumpul, hujan saljunya malah semakin lebat dong. Yang kok bertahan dia? Tidak rusak dong. Dan ini kita sedang kebingungan karena kita nggak ketemu sama bisnya kita ataupun tour guide-nya kita. Bahkan kita nanya ke tour guide yang lain itu pada nggak tahu. Jadi kita tuh sebenarnya disuruh nyari lambang bendera dari tournya mereka, tapi kita nggak ketemu dengan lambang tour yang dikasih lewat email itu. Kita bingung, muter-muter dari banyak orang ini yang semua pada tour. Kita berusaha nyari tour guide kita. Kita cari-carian, ternyata tempat kumpulnya itu kita nggak kebayang kalau akan bareng-bareng dengan orang banyak gitu. Dan kayaknya semua day trip One Day Furano kumpulnya di situ, men. Iya. Iya kan? Banyak banget sih turis di sana. Banyak banget. Dan kita lost. Kita nyariin tour guide kita nggak ketemu. Jadi akhirnya nyari-nyari, ternyata di email katanya kita ngechat dari apps-nya, dibilang suruh nyari dapat email nggak. Nah, ternyata setelah dibuka emailnya itu tuh kita disuruh nyari flag gitu. Flag. Kita nyari nggak ketemu, nggak ada. Kita sampai nanya-nanya ke tour yang lain, tahu nggak tour ini pada nggak tahu, pada nggak. Flag juga kita nyari nggak ketemu. Kita sampai bingung, apakah kita kecepatan datangnya atau udah ditinggal gitu kan, bingung. Ketemu sebenarnya satu. Ketemu satu. Tapi cewek. Oh, sedangkan kita harusnya cowok kan? Iya, seharusnya tour leader kita cowok, namanya Brian. Jadi yang ini cewek tour leadernya gitu. Terus yang ini ada ya? Iya, akhirnya itu kita tanya, terus dia kasih tahu lah kalau si Brian ini ada udah di bus gitu, masuk bus mana gitu. Jadi kita akhirnya sama yang ceweknya ini kita ditunjukin base-nya Brian gitu. Si Brian, akhirnya kita coba naik. Di dalam juga nggak ada si Brian ya sebenarnya ya. Iya, belum. Tapi ada beberapa orang duduk sudah. Iya, Sudah ada beberapa orang duduk. Akhirnya kita masuk dulu. Sampai akhirnya Brian-nya masuk, kita di absen. Nah, untungnya pas di absen bener sih, itu bis kita sih. Kalau enggak ya lumayan, thanksin banget ya. Ini bis kita hari ini. Sudah ketemu bisnya. Karena habis ini akan memulai day trip. Furano, here we go. Ini di stop pertama. Di stopnya ini kita untuk konbini sama ke toilet. Artinya simpel banget sih. Cuma bangunan di belakang ini, bangunan belakang, terus sama parkirnya gede banget. Kayak rest area kali kalau Indo ya. Yang bikin kaget sebenarnya di sini tadi kan di toilet ya. Jadi di toilet urinoirnya nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tiap urinoir kan ada pembatas gitu kan ya. Jadi antara kiri sama kanan agak jauh. Di sini tadi urinoir itu lumayan dekat. Terus setelah kencing pun langsung dilap. Dan tebak, yang lap cewek, buset. Kaget sih. Jadi kok kencing diliatin cewek? Iya. Oleh wanita yang sudah matang.
Matang, maksudnya udah. Ya udah tua. Oh, udah tua. Udah tua. Setelah dari rest area tadi, kita akhirnya lanjut ke tempat pertama kita, yaitu tempat untuk naik snowmobile gitu. Untuk snowmobilnya ini satu orang, kalau yang tandem itu kena 24.000 yen. Jadi kalau untuk tandem berarti 24.000 yen untuk 2 orang berarti. Next dari snowmobile nih, ini yang asik nih. Jadi ini di sini yang ada air terjun itu. Air terjun apa namanya? Shirahige Waterfall. Wah itu bagus sih. Aduh, bagus banget. Bagus, bahkan di jembatannya juga bagus. Itu my favorite place kayak out of all the Japan trip. Oh ya? Iya. Di waterfall itu. Iya, kayak begitu turun salju tuh putih. Terus kita injak dia tuh lembut banget dan kayak gak tau ya. Kayak kalau kita nonton Christmas movie, kayak gitulah rasanya. Kayak magical banget gitu, bagus banget. Apalagi waktu kita di sana ya, kondisinya tuh saljunya wah lebat banget. Jadi kita selama perjalanan di Furano nih kita benar-benar diberkati sama salju yang sangat tebal plus angin yang kenceng. Ya, kita diberkati dengan badai salju. Dan dia tuh di jembatannya Shirahige itu salju tuh benar-benar tebal, masih tebal banget. Jadi kayak karena kalau kita lihat di beberapa trip-trip orang salju tuh udah kayak mencair. Jadi kelihatan gitu dasar jembatannya. Tapi ini enggak. Ya, dan kita putih. Wah, bagus banget sih. Bagus banget. Bahkan saudara kita yang beberapa hari setelahnya, jadi kebetulan kita tuh ada 2 grup kan. Grup yang setelah aku itu kesana sudah nggak ada saljunya kayak jalannya udah nggak putih gitu, jalan jembatan aja gitu. Nggak sih. Jadi kita benar-benar inilah beruntung banget lah waktu itu ya. Shirahige Waterfall sih bagus banget ya. Cuma memang di sana tuh cuma bisa lihat waterfall sama 2 jembatan. Ada 2 jembatan. Terus apa sih jualan es krim ya, di sana ada yang jualan es krim ya? Iya, ada food truck gitu, food truck. Jadi nggak terlalu lama sih memang di situ. Jadi paling di sana konten, nggak konten sih ya, paling foto ya, kita foto-foto di situ, video. Terus setelah itu lanjutlah kita lunchnya ini di tempat oleh-oleh ya? Iya. Tempat oleh-oleh gitu. Sebenarnya waktu nyampe tempat oleh-oleh ini cuacanya terang ya? Ya lumayan, terang. Udah mulai reda saljunya. Ya. Mulai ada matahari gitu, terus anginnya masih kencang tapi saljunya nggak turun. Kita masuk di tempat oleh-oleh, nanti di ujungnya ada tempat makan gitu. Wah, tempat makanannya gimana menurut Teteh? Itu juga salah satu makanan favorit di sana. Tapi yang lain kok enggak ya? Iya, apa? Lidah yang sudah biasa dengan bahasa genep nih. Kurang mantep makan itu gitu. Jadi kayak makannya blend. Iya. Hambar gitu. Nah, karena di keluarga Esther kan mostly makannya blend. Jadi itu enak banget sih. Kayak wah, soalnya waktu itu pas aku makan, keluarga lain tuh pada kan, enak banget ini. Aku ngomong lah ke Wak, ada Wak di sampingnya. Wah, enak banget gini. Oh, ini enak ya? Lidahmu mati ya? Iya, Joseph pun juga kayak, oh kamu suka ya kayak gitu. Kayak, ya itu enak sih, menurut saya enak banget. Oke. Jadi makanannya ini sebenarnya hampir tidak berbumbu ya. Kayak dia seafood sama
sayur-sayuran yang direbus gitu. Makanya ya kalau seafood manis, seafood yang fresh manis ya kayak gitu. Sayuran juga kan sayuran yang direbus tidak terlalu banyak bumbu ya kayak gitulah. Enak kok masuk. Cuma lidah saya terlalu kampung untuk itu. Itu seafoodnya tuh kayak macam-macam. Jadi ada kepiting, ada cumi, Udang. iya ada udang, kayak pokoknya kayak assorted seafood lah gitu. Dan di dalam kepitingnya itu ada kayak perkedel ya. Ada kayak kentang pokoknya. Iya, itu kentang. Iya. Jadi pertamanya waktu kelihatan itu kepitingnya tuh penipuan kalau aku bilangnya. Jadi tuh cangkang kepiting yang ini nih, cangkang kepiting yang ini. Itu kan biasanya bayangannya kan harusnya wah, telur kepiting gitu kan. Enggak, kentang gitu. Tapi ada campur daging kepiting. Iya. 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 Itu rasanya kayak risoles. Enak. Kayak risol kentang. Untuk yang suka blend food, enak guys. Enak, baksonya fresh. Kenyilnya tapi enggak sekenyil di Semarang. Oh iya? Rasanya gitu? Ya, enak, tapi nek di Semarang kan lebih kenyil banget. Oh, kriak-kriak gitu. Apa nih? Nek ini enggak, Bakso lebih lembut, lebih halus. Enak bakso sih. rayu. Enggak mana? Bakso rayu. Ini rayu. Beda ya. Ojek sencing ping. Lep makan. Apa matang? Enggak. Hah? Oh. Next, habis makan. Dingle Terrace. Oke, Ningle Ini Terrace. lumayan lama, kita tidur sempatan di bus. Nah, untuk perjalanan terakhir kita, itu kita ke Ningle Terrace. Jadi, ini tempat yang very, very Instagramable. Iya. Ini tuh salah satu yang kita lihat juga, dan salah satu wishlist kita pengen ke sini. Cuman, kita ke sini waktu itu pas siang ke sore kayaknya ya. Ya, mungkin jam 4-an nyampe situ. Oh, sore Kita ke berarti. jam 4. Jadi Jam kalau 4, jam 5. kalau mau foto yang bagus, malam sih. Iya. Nah, baru nyampe di situ turun. Kok inget gak sih kita lihat ada swirl badai kecil kayak apa sih angin? Ya, angin topan. Iya, dan itu banyak jadi kayak Ada gini-gini nanti kayak ya itu salah satu yang memorable banget sih lihat. Magical. Iya, Iya. jadi lucu banget kayak dia muter-muter gitu anginnya. Nyampe di last stop hari ini ya dari one day trip di Ningle Terrace. Jadi di Ningle Terrace ini ternyata dari antara parkiran ke ini nggak tahu nih, kayaknya bakal naik kayak cable car atau apa untuk ke Ningle Terrace-nya kayaknya, tapi nggak tahu, coba nanti lihat ya. Yang pasti ini kita jalan mungkin 100-200 meter ke gedung gitulah. Nah, nanti di sana ada apa? Karena nggak kelihatan Ningle Terrace yang kayak kita tonton yang di YouTube itu masih belum kelihatan lah. Yuk. Nanti ada apa di sana tak tunjukin. Dan ini anginnya lumayan kenceng. Udah mulai sore, anginnya mulai kenceng lagi. Dingin. Dingin banget. Tadi pemandangannya yang waktu kesini sih luar biasa. Waktu perjalanan kesini kotanya beda banget lah sama kalau di Indonesia ya, dimana bangunannya lebih jarang-jarang sih di sini, nggak kayak di Indonesia. Terus ya ngeliatin tumbuhan salju kayak gini baru pertama ya, jadi something new lah. Udah, ini udah mau nyampe gedungnya. Ternyata tidak naik mana-mana.
Cuma langsung kayak gini. Parkirannya luas banget ya. Dan kita tuh dapetnya lumayan jauh parkirannya. Karena bahkan sampai sini pun sebenarnya masih ada parkiran semua sebenarnya. Tuh. Cuma untuk base nggak ada yang di sini. Gimana nyampe tinggal teras akhirnya? Nggak cuma ngeliat di layar aja jadinya. Dingin banget di sini. Mukanya sampai kaku semua rasanya. Lumayan. Seharusnya tadi pakai masker turun. Finally di Ningel Terrace yang kita lihat. Cuma ini masih terlalu terang untuk mulai ada lampu-lampunya. Begitu. Ini dia Ningel Terrace. Ningel Terrace yang ada di YouTube. Dan di Ningel Terrace ini jadi kayak dia naik turun. Banyak tangganya. Terus ada banyak cottage kecil, itu toko-toko. Iya. Cuman nggak banyak yang jualan ya waktu itu ya. Iya, waktu kita nyampe situ tuh nggak semuanya buka gitu. Cuma ada yang jual-jual souvenir gitu. Ya kalau ke sana intinya gini, kalau ke sana ada yang bisa dicoba adalah satu kopi di kayak cafe paling ujungnya dia. Ya. Sama ngelihat lokasinya aja sih, ngelihat lokasinya yang kayak di Instagram itu. Kayak tavern kecil gitu. Iya. Kalau untuk souvenir sih, ya itu kalau memang suka souvenir di situ surganya sih. Kayak banyak lah di sana. Hampir setiap cottage-nya itu, setiap bangunannya kecil-kecil tuh jual souvenir masing-masing sendiri-sendiri, dan itu kebanyakan seaku ngahnya ya itu handcraft semua. Dan dia di depan Ningel Terrace itu kalau keluar ada bakery kecil. Jadi orang-orang kan pada ke toilet, nah di depan situ tuh ada bakery, baunya enak banget sih. Cuman Iya. kita nggak coba waktu itu. Kayaknya sih. Abis makan. enak. Iya, baunya enak banget. Tuh. Jadi tapi kalau di sana ya memang paling bagusnya itu waktu sudah masuk ke ini sih, dekat-dekat sunset, karena mereka akan hidupin lampunya. Waktu kita ke sana lampunya belum hidup. Iya. Jadi kayak rada flat aja. Masih bagus. Cuma kalau di Instagram kan banyak yang lampunya dihidupin, itu lebih bagus lagi sih gitu. Iya, Kalau rada malam-malam lebih bagus lagi. Akhirnya selesai dari Ningel Terrace. Asik sih tempatnya. Kalau belum pernah kesini, harus kesini untuk ngeliat. Asik sih, untuk ngeliat pertama gitu, oke lah. Unik, tempatnya unik, dan memang kalau ada kesempatan sangat oke untuk ngeliat kesini. Cuma kalau aku pribadi, untuk kalau ada tempat lain aku udah pernah kesini, aku akan nyari tempat lain karena di sana di Ningel Terrace nggak terlalu banyak yang dilakuin. Kita di sini cuma setengah jam juga, literally cuma keliling di tempatnya itu, dan souvenirnya lumayan mahal sih yang di sini. Dengan harga segitu di souvenir shop jauh lebih bisa dapat lebih banyak. Tapi pengalamannya nggak bisa dapatkan di souvenir shop ya. Setelah dari Ningel Terrace sudah selesai sih, dan itu kita perjalanan pulang
perjalanannya lumayan jauh Iya. dari Ninggal Terrace ke Odori Station yang pertama itu. Oh, karena ada jalan ditutup nggak sih? Ya, Ya. kita lumayan muter. Dan itu karena kita tidur ya. Kayaknya yang ketutup tuh nggak cuma satu deh. Jadi waktu perjalanan pulang nih lumayan ada tidak terlancar karena ini jalan tolnya banyak yang ditutup karena kena salju. Jadi sekarang kita lumayan muter-muter nih untuk pulang ini. Dan ini nambah satu pemberhentian lagi untuk ke toilet dan ya hopefully cepat nyampe lah biar nggak kemalaman. Dari situ akhirnya kita sampai di stasiun itu malam. Dan itu posisi kita lapar banget karena kita belum dinner dan makan terakhir kita adalah di lunch. Iya. Dari situ mulailah kita nyari makan. Finally udah nyampe. Sekarang tugas kita nyari makan malam. Surprisingly ya, di sini banyak yang tutup cepat gitu. Jadi di Jepang itu tutupnya tuh pada jam 8. 8 gitu ya, Iya. tutupnya. Jam 8, jam 9 udah sedikit ya. Heeh. Kayak, susah nyari makannya, kita bingung. Kita datang ke berapa dan sudah pada tutup. Untungnya kita ketemu satu tuh yang masih nerima. Iya. Apa namanya? Yakitori Torikizoku. Oh, Yakitori Torikizoku. Cuma itu pun waiting list. Ya. Masih nunggu di luar lagi gitu. Jadi itu di dalam kayak di stasiun ya? Stasiun yang Enggak, itu kayak di mall stasiun nggak sih? di dekat sana, kayak department store kayaknya ya. Jadi kita ada masuk ke building yang kayak sebenarnya dari luar tuh kelihatan udah tutup. Cuman nggak, dia masih buka karena beberapa toko emang udah tutup jam segitu. Iya. Bahkan di resto-resto yang sebelah-sebelahnya itu sudah pada tutup. Udah gelap. Iya. Nah, cuma dia aja buka. Kita masuk, kita pesan. Nah, banyak panggang-panggangan dan harganya kalau nggak salah 30 ribuan. Makan minum semua rata 30 ribuan. Mostly. Ginger soda kita coba rasanya kayak gimana. Enak. Sodanya itu gingernya kayak permen ginger. Ini kayak permen ginger yang kayak ting-ting jahe itu loh. Enak. Enak. Enak kan? Surprisingly enak. Enak kan? Iya. Ini cheese chicken meatball. Cheese chicken meatball, yang satunya apa? Liver apa beef with fruit? Kayak beef with fruit and garlic. Datang lagi. Ini yang liver. Ini grilled Thai and leek. Mantap. Markicop. Yuk. Yang beef
Iya, cobain beef juga deh. Karena ini yang pertama datang. Wah, Mantap gila. Next, cobain yang chicken cheese. Enggak. Yang ini enak ya. Ini rasanya hampir kayak patty burger. Ini empuk banget, dan dagingnya daging ayam. Mari kita cobain ini chicken cheese ya. Gimana menurut Tante rasanya? Enak kan? Enak kan? Ini enak banget. Ini ati ayam. Nih biasa kan kalau di Indonesia pasti digoreng aja kan. Kalau ini dibakar nih, dibakar kayak dikasihin bumbu kecap ya. Gimana? Dan dia setengah mateng, empuk banget. Dia masih kayak merah-merah gitu, setengah mateng dia. Tapi kan setengah mateng, jadinya empuk banget, empuk. Kita coba yang ini guys. Ini chicken thigh with leek. Enak kan? Suka. Suka yang kayak gini kayaknya. Ya? Tapi yang tadi enak. Hah? Yang cheese chicken enak banget. Sementara dari yang dimakan nggak ada yang zong, enak semua. Cuma Esther ini mah nggak suka ada ayam. Tuh, Gak suka teksturnya mau di mana pun. ini kayaknya dibakar. Kayaknya ini dibakarnya itu dikasih garam. Jadi dia di sini ada kayak crispy-crispy-nya itu kalau dimakan asin. Oh, dia last order jam 10:30 ya mungkin ya. Michiki. Chicken cutlet and egg. Ini eggnya. Chicken cutlet and egg. Mantap. Ini adalah di saat dimana, wah, kebanyakan ya pesennya ya. Kita coba Des. Ini nggak ada. Wah. Ini dia disiram kayak sos, tapi digigit masih crispy cuy. Mantap. Dia rasanya manis aja, crispy gitu. Nggak ada bisa deh. Itulah kira-kira. Dan sebenarnya nggak tahu sih itu telurnya untuk dicelup apa enggak. Aku nggak tahu nih apa sih. Tapi aku suka. Kalian yang nonton, kalau tahu nih apa kasih tahu dong. Jadi siapa tahu bisa cari di Indo. Recommended kalau datang di Jepang. Dia semua harganya rata 390 yen. Rata semua. Mau makan, mau minum, mau besar, mau kecil. Mau nasi yang small, medium, large, semuanya sama. Semuanya 390 yen. Ini dia nama tempatnya.
Ini jalan raya loh. Lihat jalan rayanya full dengan es. Udah kayak ice skating nih. Nih. Ini jalan raya nih. Tuh jalan raya kayak gini. Nih. Jalan raya full dengan es. Enak ya. Sekarang udah perjalanan pulang. Sudah selesai day itu kita. Di sini hari ini banyak banget apa yang kita nggak bisa lihat di Indonesia. Akhirnya ketemu salju, nerjang badai salju juga, buset. Iya, perdana nih nerjang. Nerjang. Udah ketemu salju, langsung menerjang badai salju. Iya, lihat dah. Gila. Badai salju pagi-pagi keluar, gila. Dingin banget. Tropical island. Vibe. Iya, kita kan dari tropical. Kita bukan penguin dan kita dipertemukan seperti itu deh. Tapi seru sih, seru. Oh, hati-hati. Oke, see you tomorrow. Jalan harus pelan-pelan. Karena licin, kalau yang udah jadi es. Mantap. Cus. Jalan di mulut gitu ya.